Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita lanjutkan materi kita yang diambil dari kitab Qasasur Rasul wa Ashabihi fi Sahihil Hadits An-Nabawi, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya dari hadis-hadis Nabawi yang sahih. Kita masih membacakan faidah-faidah dari kisah yang pertama. Untuk kisahnya saya kira tidak perlu diulang lagi, insya Allah masih ingat semua. Kisah tentang Abu Hurairah minum susu. Nanti akan kita ulas sedikit-sedikit untuk mengulang kisahnya ketika membacakan faidah-faidahnya, untuk mengingatkan. Faidah yang sudah kita baca baru sampai ke faidah yang ke-13. Selanjutnya kita baca faidah yang ke-14 sampai faidah 30 siang hari ini insyaallah taala. Faidah yang ke-14, la yastati'ul muslim mahma ala imanuhu wa qawiya islamuhu an yamna'a wasawisasy syaitan. Setiap muslim itu setinggi apapun tingkat kesolehannya bukan berarti aman dari godaan-godaan syaitan. Yang sedang kita ceritakan ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia paling banyak meriwayatkan hadis, orang soleh. Akan tetapi ketika diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memanggil ahlus suffah, tetap setan datang juga kepadanya. Dia terus terang yang diceritakan oleh beliau sendiri dalam hadis ini, saya merasa tidak nyaman, tidak enak dengan perintah tersebut. Saya yang lapar, susu ini malah akan dibagikan kepada ahlus suffah. Kenapa saya disuruh untuk memanggil ahlus suffah? Bagaimana kalau saya kehabisan? Jadi tetap ada wasawisus syaitan. Syaitan masuk kepada Abu Hurairah, menggodanya. Kalau orang tidak tahan godaan, mungkin dia akan membantah Rasulullah yang memerintahkannya. Bagaimana mungkin? Kenapa seperti itu? Kenapa malah saya disuruh untuk memanggil yang lain? Akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah kita ceritakan, tidak mengikuti wasawisus syaitan tersebut, tapi dia kedepankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia berdiri juga. Ini satu pelajaran yang bisa kita petik juga, bahwa kita tidak aman. Orang-orang soleh itu bukan berarti mereka sudah nyaman tanpa godaan, mau berbuat apapun tanpa ada perjuangan. Enggak. Kita terkadang mau melakukan amal-amal soleh punya banyak alibi. Dikasih contoh nih, sahabat begini, pantas dia kan sahabat Rasulullah. Dikiranya kalau jadi sahabat Rasulullah itu enak beramal soleh tanpa ada godaan. Sama, mereka juga perlu perjuangan untuk beramal-amal soleh. Melihat saudara kita, teman kita, ustadz kita rajin sholat tahajud misalnya, pantas kan dia kan sudah kuliahnya di mana, di Madinah, gak didik. Atau yang lainnya, digunakan alasan seolah-olah kalau dia sudah seperti itu, mudah untuk melakukan itu tanpa godaan. Semua orang-orang soleh itu mereka berusaha, berjuang. Untuk sholat tahajud saja ada salafus soleh yang bernama Thabit Al-Bannani. Dia suatu kali mengatakan, jahadtu nafsi liqiyamil lail isrina sana. Aku memaksakan diriku bersusah payah untuk bisa qiyamul lail selama 20 tahun dalam kesusahan, berusaha terus-menerus supaya bisa qiyamul lail selama 20 tahun.
Barulah setelah itu 20 tahun berikutnya aku bisa menikmati qiyamul lail tersebut tanpa kesulitan, tanpa memaksakan diri lagi. Mereka yang kita lihat sudah menikmati itu penuh perjuangan dan perjuangan yang terus-menerus untuk beramal soleh. Setelah perjuangan itu pun bukan berarti aman. Godaan-godaan setan itu tetap ada pada mereka, sebagaimana contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bisikan-bisikan setan itu tetap hadir kepadanya, sehingga kita perlu terus berjuang, tidak merasa aman dari makar syaitan. Faedah yang ke-15 dari kisah tersebut, barokahnya susu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu mukjizat yang harus kita imani. Bagaimana susu yang hanya satu mangkuk itu mencukupi banyak orang dan semuanya kenyang. Ahlu Sufa di sini yang diceritakan oleh Abu Hurairah tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ahlu Sufa sendiri kalau mereka sedang kumpul semuanya bisa sampai 600 orang yang ada di Masjid Nabawi. Akan tetapi tentunya terkadang mereka ada yang keluar juga, terkadang ada ke medan perang dan seterusnya. Itu kalau kumpul semua saat itu yang dipanggil oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak disebutkan berapa. Yang jelas ini jumlahnya dengan satu mangkok tersebut kalau hitungan normal tidak akan mencukupi. Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang harus kita imani, dan bukan hanya sekali dua kali kejadian. Diperbanyaknya makanan, nanti kisah-kisah berikutnya juga ada contoh-contoh yang lain barokahnya makanan dari Rasulullah SAW, tentunya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16 faedahnya juga petunjuk Rasulullah SAW fi taqdimis syarab ila duyufihi, di dalam menyajikan minuman atau makanan kepada tamu-tamunya. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyuguhkan makanan itu atas perintah Rasulullah SAW. Dia sodorkan minumannya kepada satu orang. Minuman itu tidak dibiarkan berjalan sendiri oleh Abu Hurairah. Misalnya setelah satu orang minum lalu diberikan kepada kawannya, kawannya minum, diberikan kepada kawannya, kawannya minum. Tidak demikian yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi setelah disuguhkan kepada satu orang, diambil oleh Abu Hurairah, diantarkan kepada orang yang kedua, diambil lagi oleh Abu Hurairah, diberikan kepada orang yang ketiga, diambil lagi oleh Abu Hurairah, diberikan kepada yang kemudian. Jadi ini benar-benar pelayanan prima kepada tamu. Ini beda dengan dibiarkan mengalir sendiri atau berjalan sendiri, penghormatannya menjadi kurang. Ini sebagai wujud penghormatan kepada tamu, dan tamu itu memang dalam Islam dimuliakan. Bahkan taruhannya itu iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan ini contoh Rasulullah, saking memuliakan tamunya seperti itu, tidak dibiarkan repot, kita dianterin oleh si tuan rumahnya. Di dalam hal ini Abu Hurairah tentu atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-17, Abu Hurairah diberi keutamaan khusus oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang diberi tugas, punya kerja lebih daripada yang lain. Ketika Abu Hurairah memberikan minuman kepada satu orang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya, selesai semua, kenyang, Rasulullah SAW tidak memerintah Abu Hurairah, minum sisanya sama kamu. Enggak, dalam yang kalau masih ingat kisahnya yang kita bacakan kemarin. Akan tetapi diambil dulu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk duduk. Kemudian diberikan minuman tersebut oleh Rasulullah kepada
Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mendapatkan keutamaan mendapat minuman itu langsung dari tangan Rasulullah SAW, dan itu satu keutamaan tersendiri. Yang lain dapatnya tidak langsung dari tangan Rasulullah, dapatnya dari tangan Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW ini sebagai keistimewaan khusus bagi Abu Hurairah, diberikan jamuannya tersebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-18, la haraja ala sahibil manzil idza saqa duyufuhu qablahu. Nabi SAW sebagai tuan rumah tidak keberatan minuman itu lebih dulu diminum oleh tamunya, dianya paling belakang, paling terakhir. Dan adabnya yang ini disebutkan dalam poin yang ke-19-nya, faedah yang ke-19-nya. Ini adab. Saqil qaum akhiruhum surba. Orang yang memberi minum, dia yang paling terakhir minum, itu adabnya. Orang yang memberi minum, membagikan minuman, membagikan makanan, kita juga mungkin membagikan sembako, bagikan dulu kepada yang lain. Kita yang sebagai petugasnya nanti terakhir saja. Terkadang ada, didahulukan, takut kehabisan, disembunyikan dulu. Yang bahaya menyembunyikannya dua lagi. Disembunyikan dulu, ini tidak sesuai sunnah, tidak beradab. Kalau memang ada tugas membagikan untuk yang lain, yang membagikan itu dia yang paling terakhir, memuaskan orang lain terlebih dahulu, biar kita yang terakhir. Nah, Rasulullah SAW dia bukan yang membagikan minuman itu, bukan. Akan tetapi Rasulullah tetap menempatkan diri seolah-olah dia yang membagikan minuman, sehingga dia paling terakhir, lebih akhir daripada Abu Hurairah itu sendiri. Ini tidak keberatan, didahulukan tamunya. Bukan, sebagian orang asik sendiri, makan minum tamunya dibiarkan. Ini kisah nyata, saya mengalami sendiri bertamu, tapi tidak usah disebutkan siapa pribuminya. Nanti dicari ciri-cirinya, kampungnya juga nggak usah disebutkan. Makanan di meja pakai toples, ada kacang-kacangan, kita ngobrol, dia asik sendiri makan, buka toplesnya, makan, tutup lagi, sudah habis ngambil lagi, makan, tutup lagi, tamunya dibiarkan, lupa. Nah, mungkin lupa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Walaupun kita nunggu-nunggu, nggak ditawarin-tawarin. Nggak ditawarin-tawarin, dia asik sendiri. Nah, mungkin belum tahu hadis ini atau lupa. Didahulukan, Rasulullah SAW mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri, asik sendiri. Kemudian tadi udah sekaligus 18-19, 18-nya tuan rumah Rasulullah tidak keberatan tamunya lebih dulu makan minum. Kemudian yang ke-19, yang membagikan minuman itu paling terakhir minum. Kemudian yang ke-20, ini pelajaran juga bagi kita. Surbus sahabah min ina'in wahid. Tidak ada masalah para sahabat ini minum dengan satu bejana yang sama, satu gelas yang sama. Digilir dari orang ini kemudian ke orang ini, gelasnya itu juga. Terkadang sebagian kita jijik. Jijik ini karena ciptaan kita sendiri saja, karena kebiasaan atau apa. Ini di zaman Rasulullah biasa begini, bahkan sampai sekarang juga kalau di Saudi ya, umumnya makan biasa bareng-bareng. Satu nampan itu 5 orang, 6 orang, mereka biasa, bahkan termasuk pejabat-pejabat. Di restoran-restoran juga disediakan, bisa makan sendiri-sendiri, bisa juga makan yang sekaligus. Dan ini bukan satu hal yang menjijikan. Sebagian kita menganggapnya jijik. Biasa mereka minum dari satu minuman yang sama, kecuali tentunya kalau ada informasi saudara kita ini punya penyakit menular atau PDP, ODP. Kalau OTG jangan curigai, OTG kan tanpa gejala, itu semua orang dicurigai, jadi nggak mau. OTG itu yang bikin masalah, itu ada OTG, jadi bikin kita banyak suudzon kepada orang lain, juga suudzon terhadap diri sendiri.
Kalau PDP terlihat ada tanda-tandanya. Kalau yang seperti ini, itu. Tapi hukum asalnya, adab asalnya kita tidak boleh merasa jijik dengan bekas minuman kawan kita, saudara kita, apalagi istri kita. Tambah manis itu biasanya minumannya. Tapi nggak semua tahu ya. Kemudian itu yang ke-20, mereka minum dengan satu bejana yang sama, termasuk Rasulullah SAW. Bahkan dia bekas lebih banyak orang. Yang ahlu sufa itu minum, kemudian Abu Hurairah bekasnya oleh Rasulullah SAW. Bekas dari lebih banyak orang lagi, dia tidak merasa jijik. Nggak bawa jam nih. Kemudian yang ke-21, nah, para tamu dari ahlus sufah itu minum sambil duduk. Mereka pada duduk, sebagaimana diceritakan kemarin. Kemudian Abu Hurairah setelah membagi semua orang, dia juga disuruh oleh Rasulullah untuk duduk Abu Hurairah. Kemudian diberikan minum. Maka ini adab yang paling baik ketika makan dan minum itu adalah sambil duduk. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesekali pernah Rasulullah SAW minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam, sehingga keharusan sambil duduk itu tidak menunjukkan wajib. Akan tetapi dengan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, lebih sering duduk, para sahabat juga duduk, Rasulullah juga nyuruh Abu Hurairah duduk, juga sahabat-sahabat yang lain disuruh duduk, maka duduk inilah yang harus lebih diutamakan, kecuali kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa sambil duduk. Maka ini tidak jadi masalah dia sambil berdiri jika ada hajat. Perkara yang makruh itu apabila dibutuhkan menjadi tidak apa-apa apabila ada hajat. Dan secara medis juga sambil duduk itu lebih utama. Penyakit asam lambung, mah, ginjal dan sebagainya, coba tanya pada dokter sini juga ada menteri, Pak Arif ada menteri, itu pasti tahu. Itu tentu lebih diutamakan duduk, menjadi bermasalah kalau dia bisa jadi itu kalau keseringan, karena lebih sering berdiri ketika minum, sehingga air minum tersebut masuk ke perutnya tidak secara halus, jatuh mungkin terlalu kenceng, maka dia menimbulkan penyakit. Coba tanya tenaga medis yang seperti itu. Saya juga pernah baca seperti itu, kurang lebih, malah berbahaya. Itu bisa jadi karena rutinitas dia minumnya seperti itu, tidak memperhatikan, tidak lebih sering duduk ketika minum atau makan. Kemudian yang ke-20, urusan 21 ya. Ke-22, seorang pemimpin atau seorang guru tidak apa-apa menugaskan bawahannya atau menugaskan muridnya untuk suatu urusan. Rasulullah mau menjamu ahlu sufah, tidak panggil sendiri, dia suruh Abu Hurairah panggil ahlu sufah ke sini. Ini tidak ada masalah, menyuruh orang lain. Dan salah satu kecerdasan pemimpin itu diantaranya kecerdasan dalam memerintah. Salah satunya memang tugasnya dalam memerintah. Kalau segala macam dikerjakan sendiri, itu bukan pemimpin yang baik. Justru dia tidak cerdas, repot sendiri, tidak akan selesai urusannya apabila semuanya dikerjakan sendiri. Justru ketika dia mampu untuk mendelegasikan, mana yang bisa didelegasikan, mana yang dikerjakan sendiri, apalagi hal yang kecil, kalau bisa dengan yang lain, dia fokus dengan masalah-masalah besar yang harus dia pikirkan. Makanya pemimpin, salah satu nama yang lainnya pemerintah. Dia apa? Pandai memerintah. Memang itu salah satu tugasnya. Kemudian yang ke-23, indahnya kehidupan atau akhlak Rasulullah SAW, muamalah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dimulai dari, kalau dari kisah ini, senyum beliau kepada Abu Hurairah ketika melihat kelaparan. Kemudian ke rumah manggil sahabat-sahabat yang lain, ahlu sufah. Ini semua menunjukkan kelembutan hati Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pergaulan di antara mereka, saling bantu sesama mereka yang membutuhkan itu dipedulikan. Di zaman Rasulullah SAW ini salah satu gambaran kehidupan yang ada di antara mereka. Pergaulan di antara mereka tidak menunjukkan pergaulan yang tegang. Wah, seorang pemimpin dengan seorang bawahan, akan tapi pergaulan yang cair di antara mereka. Bagaimana Rasulullah SAW penuh senyum dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika semua sudah dibagi, kata Rasulullah SAW, sekarang tinggal saya sama kamu, sambil senyum. Cair di antara Rasulullah SAW. Ini karim saja ya Rasulullah SAW. Agungnya tabiat Rasulullah SAW dalam muamalah beliau bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kemudian yang ke-24, para sahabat Ahlus Suffah juga termasuk Abu Hurairah minum sampai kenyang dalam kisah yang sudah kita bacakan kemarin. Berarti ini menunjukkan boleh makan minum sampai kenyang. Banyak yang wah hore katanya nih. Boleh sampai kenyang. Sedangkan Rasulullah SAW di kesempatan yang lain mengatakan tidak boleh berlebihan. Seburuk-buruknya sebuah wadah adalah yang dipenuhi. Apa kata Rasulullah SAW? Seburuk-buruk wadah yang dipenuhi adalah perut. Kalau perut dipenuhi itu berarti wadah paling buruk. Kalau mau penuh cukup sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas, kata Rasulullah. Ini para sahabat sampai kenyang begini. Ayat Quran juga mengatakan tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Tapi ini sampai Rasulullah ke Abu Hurairah saja minum. Sudah diminum, minum lagi. Diminum lagi oleh Abu Hurairah, minum lagi, kata Rasulullah. Sehingga Abu Hurairah mengatakan tidak ada ruang lagi di perut saya. Nah, ini kata para ulama dari kejadian ini diantaranya bahwa boleh sampai kenyang itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Sesekali boleh, min babil ahyan, sesekali boleh. Hukum asalnya tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai kenyang seperti ini. Akan tapi sesekali boleh. Sesekali itu misalnya dalam kondisi ini sudah berhari-hari tidak makan nih, seperti Abu Hurairah. Begitu juga Ahlus Suffah yang lainnya. Dan mereka belum tahu kapan lagi akan dapat makanan. Nah, kita sudah jelas jadwalnya, pagi dapat, nanti siang juga dapat, sore juga dapat. Belum lagi ada bekal juga yang bisa sebagai tambahan, beli cilok dan kawan-kawan. Itu tidak pantas kalau kita keseringan kenyang. Atau mungkin kalau kenyang itu dalam kondisi kita jarang mendapatkan makanan dari seseorang yang kita yakini kehalalannya. Wah, kita yakini ini orang yang sangat menjaga hal-hal yang haram masuk ke rumahnya. Ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, suatu kali Imam Asy-Syafi'i itu orang Mekah, dari Mekah berkunjung kepada Imam Ahmad yang ada di Baghdad. Imam Ahmad itu muridnya. Ketika dia datang, murid-muridnya Imam Ahmad mengetahui bahwa Imam Ahmad akan kedatangan tamu besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Wah, mereka penasaran seperti apa Imam Asy-Syafi'i itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad sering menyampaikan Syafi'i berkata begini, karena gurunya sendiri. Murid-muridnya Imam Ahmad pengen tahu bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu. Disiapkan jamuan oleh Imam Ahmad, murid-muridnya pengen tahu, murid Imam Ahmad, bagaimana makannya Imam Asy-Syafi'i ini. Pasti ancin, apa ancin itu? Pasti sedikit makannya, dia hafal hadis, hafal Al-Quran. Pasti sedikit makannya, benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Sampai murid-muridnya Imam Ahmad itu pada ngintip bagaimana makannya Imam Asy-Syafi'i. Ternyata satu meja habis sama Imam Asy-Syafi'i. Ternyata rawog Imam Asy-Syafi'i itu. Kata murid-muridnya Imam Ahmad, banyak sekali makannya, rakus. Rawog itu rakus ya. Nih, kalau yang nggak tahu rawog, ternyata banyak. Sampai ditanyakan oleh murid-murid Imam Ahmad itu, kenapa Imam Ahmad itu ternyata kayak gitu, ternyata jatuh nih bawahnya nih di kalangan murid-murid Imam Ahmad.
Kata Imam Ahmad, tanyakan saja kepada Imam Syafi'i. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, sebetulnya ada 3 hal yang dipermasalahkan oleh mereka, tapi saya ambil salah satunya yang ini, yang terkait dengan bab perutnya. Kata murid-murid Imam Syafi'i, ditanyakan ke Imam Ahmad, kenapa engkau habiskan makanan ini, bukankah Rasulullah begini-begini? Kata Imam Ahmad, saya di negeri ini tidak pernah menemukan sebuah rumah milik orang yang paling warok terhadap makanan dan minuman daripada rumahnya Imam Ahmad. Dia paling menjaga hal yang halal dan yang haram, tidak mau ada hal yang haram masuk ke rumahnya, tidak mau perkara-perkara subhat masuk ke rumahnya. Maka saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan tersebut. Full tank. Kenapa? Karena ini makanannya halal, dijamin kehalalannya punya Imam Ahmad. Aslinya dia sering lapar Imam Syafi'i. Sebelumnya juga tidak seperti itu, setelah itu juga tidak seperti itu, khusus karena yang menjamunya orang yang mulia, orang soleh. Dijamu oleh orang yang soleh, makanan yang terjamin, kesolehannya mudah-mudahan tersalurkan juga kepada kita dari makanan yang halal. Tapi bukan berarti bapak-bapak, saya mendorong untuk datang ke rumah-rumah orang soleh minta makan. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah Ustaz, adek ketuk pintu, apa katanya? Mau memenuhi perut saya dengan makanan orang soleh nih, pasti halal. Kalau terjadi seperti itu tidak bertanggung jawab. Ini kalau dikasih aja senang, alhamdulillah, dari orang soleh makanan tersebut. Ini kalau kelebihan, mohon maaf, biasanya saya bawa HP. Kayaknya masih 10 menit lagi ya. Iya, ditamatin dulu ya, biar 30. Kemudian ke 25-nya, boleh membaca hamdalah sebelum basmalah. Ini yang diucapkan Rasulullah. Setelah Abu Hurairah minum, kemudian Rasulullah fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, baru setelah itu bismillah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan sebetulnya yang diutamakan itu membaca bismillah, bukan hamdalah. Adapun hamdalah Rasulullah SAW tadi itu bukan hamdalah mau makan, tapi mengucapkan hamdalah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana air susu yang sedikit itu bisa mencukupi untuk semua. Dia ucapkan alhamdulillah, kemudian dia minum, diawali dengan basmalah. Wallahu taala alam. Kemudian yang ke-26, ini pergaulan, ini mirip dengan yang tadi ya, pergaulan yang indah di antara Rasulullah dengan para sahabat. Salah satu gambaran kehidupan indah yang penuh cair di antara mereka, di antara Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian yang ke-27, orang-orang yang berjuang untuk Islam, Allah yahtaju, tidak boleh menjadikan alasan kesusahan hidupnya untuk berhenti dari berjuang untuk Islam ini. Bagaimana sahabat Rasulullah, mereka kesulitan hidup seperti itu sampai kelaparan berhari-hari, akan tetapi perjuangan tetap mereka lakukan. Alangkah tidak mencontohnya orang-orang soleh di zaman dahulu. Kalau kita gara-gara pendapatannya sedikit, gajinya kecil, kemudian kita menjadi tidak amanah, berhenti berjuang untuk Islam ini karena amplopnya sedikit, sudah tidak mau dakwah lagi, tidak mau ngisi lagi, bisa jadi seperti itu. Bagaimana dulu mereka dalam kesulitan hidup, akan tetapi terus berada dalam perjuangan yang akhirnya mereka juga mendapatkan kemudahan. Ini di poin yang ke-28-nya, al-usru la yadum, bahwa kesulitan itu tidak bertahan lama. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau orang Sunda mengatakan hujan gak ayara atna, begitu ya bisa diruan saya. Hujan gak ayara atna. Nah, mereka mengalami kehidupan yang susah seperti itu, akan tetapi di kemudian hari sampai menguasai Romawi, menguasai Persia. Awalnya kaum muslimin berada dalam kehinaan, kekurangan, kemelaratan seperti itu, nanti menjadi orang-orang yang berjaya di tengah dunia ini. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jangan khawatir, mungkin saja sekarang lapar, sebentar lagi juga makan ya. Mungkin saja ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang lain sudah nikah, yang 1, 2, saya belum juga. Nanti lama-lama insya Allah dengan berusaha terus-menerus, berdoa kepada Allah, kita mendapatkan giliran untuk mendapatkan calon istri.
Kemudian yang ke-29 mengetahui salah satu solusi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk yu'aliju bihar Rasul ba'dal muskilat, yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menutup muskilah kesulitan hidup para sahabat. Bagaimana cara Rasulullah SAW untuk membantu para sahabat yang kesulitan, diantaranya dengan menempatkan mereka di masjid Ahlus Suffah, lalu mereka dikirim bantuan oleh Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah sendiri, apabila dari hadiah dia kirimkan, sebagaimana kita ceritakan juga, kalau dari harta zakat juga diarahkannya kepada mereka tanpa Rasulullah ikut mencicipinya kalau dari harta zakat. Ini salah satu penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan adanya kaum papa, kaum melarat di zaman Rasulullah SAW, ditempatkan di masjid. Kemudian banyak dorongan dari syariat ini untuk berinfak, membantu orang-orang yang kesulitan dan yang lainnya. Itu solusi Islam semua, bagaimana mengentaskan kemiskinan atau membasmi kemiskinan. Nah, di sini ada tim pembasmi Covid. Bukan menangani kemiskinan, tapi biar cepat, kata Ustaz Ade, membasmi Covid, tim pembasmian Covid. Nah, itu yang ke-29. Yang ke-30 terakhir nih, bersamaan tadi yang sudah disebutkan, dorongan syariat Al-Quran As-Sunnah untuk membantu orang-orang miskin. Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang kaya, juga ada orang miskin. Akan tetapi, ini perhatikan, Rasulullah tidak pernah memaksa orang-orang kaya untuk bersedekah kepada orang miskin. Tidak pernah. Untuk, wah, ada orang kaya, masa nih kalian ini keterlaluan, pelit amat, beri nih orang-orang yang kekurangan. Tidak seperti itu, tidak pernah. Dorongan-dorongan itu ada. Nah, bagaimana dorongan untuk infak, diberi target untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, akan tapi tidak pernah dipaksa. Ini salah satu kejadiannya. Tidak diumumkan Rasulullah, Mas, kalian yang punya kekayaan bagi ini, bagi. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena infak ini sukarela. Nah, dorongan-dorongan tetap ada, kan, tapi tidak pernah ada pemaksaan. Rasulullah sendiri yang menggalakkan, yang mencontohkan infak kepada orang-orang yang membutuhkan ini tanpa ada pemaksaan. Berbeda dengan zakat yang memang wajib, itu harus diambil dari orang-orang yang memang sudah mencapai nisab dan haul, dan yang menolak mengeluarkan zakat itu ada hukumannya tersendiri sampai diperangi kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi infak, sedekah ini hal yang sunnah, yang didorong untuk dilakukan, akan tetapi tidak dipaksa, dan ini keadilan Islam. Wallahu taala alam. Sebetulnya ada poin ke-31, tapi 31 ini menyebutkan contoh-contoh lain kesulitan hidup Rasulullah SAW di hadis-hadis yang lain, yang hal ini juga nanti akan dibaca di kisah-kisah berikutnya, sehingga tidak kita baca dalam poin secara khusus. Wallahu ta'ala alam. Untuk siang hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf itu kalau terlalu lama, tanggung untuk menamatkan kisah yang faedah-faedah dari kisah yang pertama, supaya pertemuan berikutnya kita masuk ke kisah yang berikutnya lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.